فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mana bidal bab al-akhir falyaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa fi sahihi an Anasin radhiyallahu anhu qala. Dan di dalam sahih, ai fi sahihain, yaitu di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Syujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Syujja, asyajjah, ajjurh, fir ra'si, wal wajhi khassah. Syujja itu adalah luka yang berada di area kepala dan wajah secara khusus. Ya, jadi kalau ada luka di wajah atau di kepala itu namanya syujja. Paham? Nabi terluka gitu. Kalau lukanya di kepala atau di muka, bahasa Arabnya apa? Syajjah atau syujjah fiilnya. Paham ya? Ya, kalau luka di tangan, di kaki nggak boleh pakai kata syujjah. Paham? Gitu. Jadi syujjah itu khusus untuk luka yang ada di kepala dan wajah. Iya. Uhud, pada perang Uhud maksudnya adalah Jabal Ma'ruf. Pegunungan atau gunung yang ma'ruf, yang sudah diketahui syamalil Madinah, yang berada di utara Madinah. Syamal itu utara. Kanat indahul waqa'ah al-masyhurah. Di sana terjadi peristiwa yang terkenal itu, yaitu peristiwa perang Uhud namanya, peristiwa perang Uhud. Fanusibat ilaihi, maka disandarkan kepada gunung itu nama perangnya. Karena terjadinya dekat dengan gunung itu. Jadi Uhud itu sebenarnya nama gunung. Jadi nama gunung. Nah, wa kusirat robaiyatuhu, dan patah robaiyahnya Nabi. Robaiyah hiyasin allati ba'da tsaniyah. Patah gigi robaiyah beliau itu gigi yang setelah tsaniyah, gigi seri. Ya. Tsaniyah itu gigi seri. Di sampingnya berarti gigi taring ya. Ya, gigi seri berapa? Mana gigi seri coba? Yang di depan ini. Berapa? 3. Iya kan? Gigi serinya mana loh? Gigi serinya mana? Ali tadi kamu ngajar enggak?
Kenapa? Tadi ngajar nggak? Kenapa? Tidur. Hah? Tidur seluruh? Hah? Tidur seluruhnya kenapa? Iya. Heeh. Paham? Berapa gigi seri mana? Yang di depan itu loh. Yang petak-petak itu. Berapa? Loh, tengok punya kawannya. Coba tengok sama yang di sampingnya itu. Hitung berapa. Jangan sama anak loh. Tengok sama kawannya itu. Coba tengok gigimu. Loh. Suruh tengok sama kawannya. Mana. Tengok sama kawannya. Mana gigi serinya itu mana? Udah. Nah, yang di sampingnya itu. Gigi taring. Makanya disebut robaiyah. Jumlahnya berapa? 4. Taringnya 4 kan? Kanan, kiri, atas, bawah. Paham? Namanya gigi robaiyah. Gigi taring. Ya. Jumlahnya 4 gitu. Wal asnan lahu wal insan lahu arba robaiyat, dan seorang manusia itu punya 4 robaiyah. Jadi gigi apa namanya? Taring. 4 ya. Manusia itu punya 4 gigi taring. Itu yang patah. Faqala, maka beliau berkata, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum? Bagaimana bisa berhasil beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka? Ai kaifa yahsulu lahumul fawz waz-zafar was-sa'adah ma'a fi'lihim hadza binabiyihim? Bagaimana mereka akan mendapatkan keberhasilan dan kemenangan dan kebahagiaan bersamaan dengan perbuatan mereka seperti ini kepada nabi mereka? Masa bisa suatu kaum itu berhasil kalau mereka melukai siapanya? Nabinya sendiri. Gitu. Fanazalat, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'un. Minal amri ay minal hukmi fil ibad. Bukan kamu yang menghukumi mereka, wahai nabi. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana nasib mereka. Al-makna al-ijmali lil hadis, makna hadis ini secara umum, yukhbiru anasun amma hasala lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi waqati Uhudin minal ibtila wal imtihan ala aidi a'daihi. Anas mengabarkan tentang apa yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa perang Uhud, berupa ujian dan cobaan melalui tangan musuh-musuhnya. Minal isabah fi maudi'aini min jasadihi syarif, berupa luka di 2 titik, maudi'ain, pada 2 tempat dari jasadnya beliau yang mulia. Faka'annahu sallallahu alaihi wasallam lahiqahu ya'sun min falahi qaumi kuffari Quraisy. Seolah-olah beliau sallallahu alaihi wasallam dihinggapi rasa putus asa. Lahiqahu ya'sun. Sepertinya Nabi ditimpa oleh rasa putus asa dari keberhasilan orang kafir Quraisy. Ini enggak akan sukses kalian ini, gitu, selama-lamanya. Faqila lahu bisababi dzalik, maka dikatakan kepada Nabi terkait dengan itu, laisa laka minal amri syai'un. Ya, so, untuk menangkis putus asanya Nabi, gitu. Sesungguhnya urusannya tidak berada di tanganmu, wahai Nabi. Artinya kamu nggak boleh putus asa. Kalau Allah ngasih hidayah, mereka bisa. Setelah mereka melukai Nabi mereka bisa. Bisa saja. Kan Allah yang menguasai hati mereka. Gitu. Ay awakibul umur wa hukmul ibad biyadillah. Akibat-akibat dari suatu perkara dan hukum terhadap hamba itu berada di tangan Allah. Famdi anta li sya'nika. Kamu maju saja untuk urusanmu. Kamu urusanmu dakwahi mereka saja. Masalah mereka mau beriman nanti atau tidak,
itu nanti urusan Allah Subhanahu wa taala. Wadum ala da'watika, dum mudawamah dan konsisten di atas dakwahmu. Dan konsisten di atas dakwahmu. Munasabatul hadis lil bab. Kenapa hadis ini diceritakan dalam kitab Tauhid? Dari sisi mana tauhidnya? Anna fihi dalilan ala butlani syirki bil auliya'i was salihin. Di dalam hadis ini terdapat dalil atas batilnya kesyirikan terhadap para wali dan orang soleh. Kenapa? Dari sisi mana batalnya syirik dari sini? Li'annahu idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yudfa aw lam yadfa an nafsihi ad-dur wa laysa lahu minal amri syai' fa ghairuhu min babin aula. Karena jika Nabi saja sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menolak mudarat dari dirinya, terluka buktinya Nabi terluka di wajahnya dan giginya patah. Itu tadi di dua tempat ya. Dua tempat maksudnya mana? Di wajah atau kepala sama di gigi. Paham ya? Gitu. Itu saja beliau tidak mampu menolak mudarat dari dirinya. Dan tidak memiliki ya, akhir dari perkara sesuatu. Ya, tidak memegang perkara apapun. Keislaman orang kafir Quraisy ya, di tangan Nabi tidak. Bahkan tadi Allah tegur kan ketika Rasul putus asa dari keislaman mereka, Allah tegur Nabi SAW dengan mengatakan laisa laka minal amri syai'un, urusannya tidak di tanganmu wahai Nabi. Gitu. Fa ghairuhu min baibin aula, maka selain Nabi SAW lebih apa ini? Lebih-lebih lagi. Selain Nabi lebih-lebih lagi tidak mampu menolak mudarat. Paham maksudnya ya? Nabi aja masih luka-luka kok perang, nggak bisa melindungi dirinya kok. Nabi itu giginya patah, wajahnya apa? Terluka. Bahkan tidak memegang urusannya orang kafir Quraisy, beriman atau tidaknya. Maka yang kayak gitu nggak layak diibadahi, apalagi selain siapa ini? Selain Nabi. Gitu. Paham ya kaitannya dengan kitab Tauhid ya sekarang ya? Gitu. Nabi saja masih terluka, nah, apalagi selain Nabi. Nabi bisa menolak mudarat dari dirinya? Di perang Uhud bisa? Tidak. Maka selain Nabi lebih-lebih lagi enggak bisa. Paham maksudnya ya? Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini? Yang pertama, butlanu syirki bil auliya'i was sholihin. Yang pertama adalah batilnya kesyirikan terhadap para wali dan orang soleh. Li'annahu idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamliku minal amri syai'an fa ghairuhu min babin aula. Karena jika Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak mampu memegang suatu perkara sedikit pun, maka selain Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih lagi. Yang kedua baca Ali. Naam, wuqu'ul asqami wal ibtila'i bil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Terjadinya wuku' asqam, amrod, penyakit pada terjadinya penyakit dan ujian pada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi bisa sakit? Bisa. Nabi bisa kena ujian? Bisa. Yang masih bisa sakit, yang masih kena cobaan dan ujian, nggak layak untuk diibadahi. Ini Nabi kan? Apalagi yang bukan Nabi. Orang soleh, wali, dan yang semisalnya. Yang ketiga, Akbar. Ti. Wahdahu. Wujubu ikhlasil ibadati lillah. Faedah yang ketiga, wajibnya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ikhlas itu artinya apa? Murni, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Karena dia yang memegang urusan satu-satunya.
Karena dia yang mampu memegang segala urusan, segalanya. Satu-satunya dia. Nah, yang ketiga, yang keempat. Yang keempat, Azam. Wa tahammuli wa dorori. Naam. Masyru'iyatus sabri. Disyariatkannya sabar. Wa tahammulil adza. Dan disyariatkannya memikul gangguan, menahan gangguan. Ya, menyabar-nyabarkan dirinya. Di atas jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang yang mau berdakwah wajib punya kesabaran. Wajib bisa memikul gangguan orang lain. Dia pikul gangguan orang lain, disakiti orang lain dia tahan. Gitu, harus tahan banting. Seorang dai itu harus tahan banting dan harus sabar. Gitu. Azmar, yang kelima. Walau fa'alah. Minal. Iya. Iya. Wah. Iya. An-nahyu anil ya'si min rahmatillah. Baca, terjemahkan. An-nahyu anil ya'si min rahmatillah. Ini faedah yang bagus yang kelima ini. Larangan dari putus asa. Ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus walau fa'alal insanu, walaupun seorang melakukan apa yang dia lakukan berupa kemaksiatan yang di bawah atau yang selain kesyirikan. Dari mana ini faedahnya? Dari teguran Allah tadi ya. Kepada siapa? Nabi. Nabi tadi kan bilang apa? Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana suatu kaum itu mau beruntung sementara mereka melukai siapanya? Nabinya. Gimana mereka mau bahagia? Kemudian turun ayat teguran kan? Laisa laka minal amri syai'un. Menunjukkan orang itu enggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun maksiat yang dia lakukan, selama yang dia lakukan itu selain apa ini? Kesyirikan. Maka masih boleh dia berharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan apa ini? Kesyirikan. Kesyirikan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebesar apapun dosa kita selama itu belum sampai pada kesyirikan, ya, maka tidak boleh seorang itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan kitab tauhid paham ya? Ini kan kitab tauhid. Lawannya adalah apa lawannya? Syirik. Batilnya syirik dari hadis itu paham? Dari sisi Nabi saja tidak bisa menolak dari dirinya apa ini? Mudorot. Bisa terluka Nabi dalam perang? Bisa sakit? Bisa. Itu saja Nabi nggak layak untuk diibadahi kalau kayak gitu. Masih bisa sakit, masih terluka, nggak bisa menghindarkan dirinya dari mudorot. Apalagi yang bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lebih-lebih lagi tidak layak untuk diibadahi. Nah, Masya Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun hadis yang berikutnya, insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Nah. Ya, mulai dari hari Rabu ya, Senin Rabu itu Durusul Lughah, ya tetap belajar lagi. Kemudian Selasa, Kamis, ya, dan ditulis jadwalnya ya. Selasa, Kamis, ya Sabtu, Ahad. Itu Jurumiyah. Mana tadi bukunya Satri? Bukunya tadi mana? Nah, ya, Jurumiyah sama salah satu usul. Sampai berapa udah sekarang? Asul? Hah? Enggak. Iya. Hah? Udah selesai? Oh, Masya Allah. Berarti lanjut saja. Lanjut murojaah. Apa setelahnya itu apa? Lanjut Qawaidul Arba.
kemudian nawakidul Islamnya, ya. Nah, masya Allah. Ini kalau udah kayak gitu dibagi rata atau dibanyakkan nahunya pun nggak apa-apa, ya. Nah, ya berarti 4 hari ya, Sabtu Minggu sekolah, ya. Azam, Lutfi, yang jauh-jauh, Sabtu Minggu sekolah. Liburnya cuman hari apa? Jumat saja, ya. Pelajarannya duha, 2 pelajaran, ya. Senin sama Rabu durusul lughah, Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu, ya. Berarti saat ini Qawaidul Arba sama apa? Sama Al-Jurumiyah, ya. Kalau bisa sebelum Ramadan selesai Jurumiyahnya, Masya Allah itu, ya. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Yang penting kamu punya gambaran, oh kayak gini rupanya belajar bahasa Arab, gitu. Paham ya? Nah, yang ini mau ikut mau tidak nggak apa-apa. Ini pelajaran yang lanjutan dari yang kemarin, ya. Mau ikut tidak mengapa, nggak ikut juga nggak apa-apa. Ya, mau dengar-dengar aja juga nggak apa-apa. Ya, nanti kalau udah belajar jurumiyahnya, mending kalian murojaah pelajaran kalian, paham ya? Ini kan belum mulai, paham? Ini kalau udah ada, mending kalian persiapan aja pelajaran kalian, murojaah pelajaran kalian. Nanti habis itu nanti baru masuk ke sini juga sama, paham ya? Nah,